Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah sehat. Masih puasa. Masih. Masih, Pak. Alhamdulillah. Ya, sudah ya. Tidak ada yang itu ya, jebol ya. Ah, belum. Insya Allah Insya Allah ya, jebol. sampai akhir. Ya, amin ya, amin sampai akhir ya. Ah, baik ya, Bapak kita lanjutkan ya. Ini eh, berkuliah terakhir dengan Bapak kali ya untuk materi ini ya, pemberian materi ya. Tetapi untuk tugas nanti tetap diselesaikan ya sampai akhir April ya, akhir April. Oke, baik Bapak akan jelaskan ya materi berikutnya seperti yang Bapak sudah sampaikan ya sebelumnya ya. Materi tentang eh, bagaimana ya, bagaimana eh, atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan ya agar siswa dapat memahami materi matematika sekolah ya. Bagaimana caranya ya bagi seorang guru ya, seorang guru untuk mengajarkan matematika agar ya, agar materi matematika agar materi matematika sekolah ya dapat dipahami dengan mudah oleh siswa dan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya ya, kemampuan berpikirnya. Nah, itu materi yang akan Bapak bahas ya, bahas. Materinya sudah Bapak sampaikan ya, tinggal apa nanti penjelasan ya, penjelasan saja. Baik, Bapak akan saya screen dulu ya, materinya. Eh, Sudah nampak? Sudah, Pak. Ya, oke, sudah ya. Nah, jadi kita tahu ya, materi matematika sekolah seperti yang Bapak Bapak kembangkan melalui tugas ya, tugas untuk memahami materi matematika sekolah ya, untuk memahami matematika sekolah, maka eh, tugas guru ya, tugas guru di sekolah ya, bagaimana caranya ya eh, mengembangkan ya, pemahaman matematika untuk di sekolah ya, matematika. Nah, jadi maksudnya supaya eh, apa siswa dapat dengan mudah memahami ya, memahami matematika, kemudian agar ya kemampuan matematika siswa itu dapat optimal ya optimal dikembangkan oleh guru ya. Bagaimana supaya eh, kemampuan matematika siswa itu ya atau peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Nah, gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam kaitan ini ya. Ini tentunya ya ini terkait dengan konten ya. Nah, konten matematika itu sendiri ya sebagai ilmu abstrak. Jadi ini khusus ya, khusus ke matematika, ya, khusus ke matematika. Jadi karakteristik matematika sebagai ilmu abstrak ya itu eh, mengharuskan ya atau menyebabkan cara-cara tersendiri ya, cara-cara tersendiri ya, cara-cara khusus untuk mengembangkan matematika ya, karena sifat atau karakteristik dari matematika itu sendiri ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Bapak ini adalah ya cara pengembangan pemahamannya khusus di konten konten materi matematika sekolah ya, konten matematika sekolah begitu.
Jadi bukan untuk bahasa Indonesia ya, bukan untuk IPA begitu ya. Nah, kalaupun bisa dikembangkan dikaitkan dengan IPA bahasa Indonesia itu bisa-bisa saja ya, pada hal-hal yang bersifat umum ya, pada hal-hal yang bersifat umum. Tapi pada hal-hal yang bersifat khusus ya, itu akan apa lebih efektif ya, lebih efektif untuk matematika itu seperti itu. Nah, ini eh, mengembangkan pemahaman matematika ya, ini didasarkan oleh aliran konstruktivis ya, konstruktivisme. Jadi mengembangkan pemahaman matematika ya, ini didasarkan nah ya, didasarkan aliran konstruktivisme gitu ya. Nah, karena aliran lain itu mengembangkannya beda lagi ya. Ya, bagaimana mengembangkan pemahaman matematika berdasarkan aliran yang lain ya, misalkan aliran behaviorisme ya. Itu aliran tingkah laku ya. Jadi teori-teori yang berkenaan dengan tingkah laku nah, gitu ya. Atau ada juga aliran kognitivisme ya. Ya, jadi aliran ini mengembangkan kemampuan matematika ya berdasarkan kognitif ya, berdasarkan kognitif. Nah, nah, yang Bapak akan sampaikan ya mengembangkan pemahaman matematika sekolah ya pada peserta didik ya. Ini didasarkan atas teori konstruktivisme gitu ya. Aliran konstruktivisme gitu. Jadi setiap aliran beda-beda ya, setiap aliran tuh beda-beda ya. Beda-beda beda-beda filosofi ya, beda-beda filosofi gitu ya. Nah, kenapa kenapa diangkat ya melalui aliran konstruktivisme ini ya? Nah, itu pertanyaan kenapa perlu diangkat aliran konstruktivisme? Karena eh, antara lain lah ya, karena ini relatif lebih baru ya, relatif lebih baru dari aliran-aliran yang lain ya, relatif lebih baru kemudian ya. Nah, yang kedua juga eh, berdasarkan hasil-hasil penelitian ya, berdasarkan hasil-hasil penelitian bahwa eh, penerapan ya aliran konstruktivisme itu ya berdampak positif ya, berdampak positif terhadap pembelajaran matematika gitu ya, pembelajaran matematika gitu. Nah, karena apa ya? Kemudian selain itu aliran konstruktivisme ini memiliki kelebihan ya dari aliran yang lain ya karena apa? Karena eh, pemahaman matematika itu ya dikembangkan melalui konstruksi gitu ya. Jadi melalui suatu kegiatan aktivitas konstruksi. Nah, nah kalau berdasarkan ya konstruksi. Nah, konstruksi itu di situ mengandung makna ada proses ya. Nah, mengandung makna ada proses, ada kegiatan gitu ya. Ada kegiatan gitu ya, ada proses, ada kegiatan. Nah, eh, yang lebih menarik ya bahwa apa kegiatan ya mengkonstruksi suatu pengetahuan itu lebih dominan ya dilakukan oleh siswa itu sendiri ya gitu ya. Jadi lebih dominan atau lebih banyak ya eh, dilakukan oleh peserta didik sendiri. Nah, gitu. Jadi eh, kalau ya kita guru mengajarkan matematika ya konsep matematika itu sebenarnya diperuntukkan untuk siswa kan gitu ya, untuk siswa. Jadi kita guru mengajar matematik itu ya kebutuhan siswa ya untuk memenuhi kebutuhan siswa agar siswa itu paham kan gitu ya, agar siswa itu paham. Nah, jadi eh, dia menjadi objek ya, objek pengajaran ya, objek pengajaran. Nah, agar siswa itu lebih paham gitu ya, nah, gitu ya, yang lebih banyak mengkonstruksi ya materi atau konsep matematika yang ingin diketahuinya ya, yang ingin dipelajarinya, yang ingin dipahaminya lah gitu ya. Nah, ya, ya lebih dominan gitu ya. Nah,
Jadi pahamnya seperti itu. Nah, guru gimana? Nah, bagaimana kedudukan guru? Nah, kedudukan guru adalah memberikan fasilitas saja ya, memfasilitasi ya, memfasilitasi bahan ya, ya, memfasilitasi suasana pembelajaran gitu ya. Nah, itu tugas guru, termasuk membimbing gitu ya. Nah, membimbing, mem- memberikan pengarahan gitu. Tapi bukan guru menyampaikan konstruksi ya. Bukan guru yang mengkonstruksi lalu disampaikan kepada siswa. Nah, ini beda ya. Jadi guru mengkonstruksi ya, eh, apa menyebutkan definisi gitu ya. Guru kemudian menerangkan langkah-langkah penyelesaian soal gitu ya. Lalu siswa ngikutin. Nah, ya, ngikutin ya. Siswa mengikutin. Siswa mengikuti gitu ya. Nah, ini siswa hanya menerima hasil konstruksi ya. Siswa hanya menerima hasil konstruksi. Nah, ini yang apa eh, berbeda dengan aliran konstruktivisme ini ya. Jadi aliran konstruktivisme ini yang mengkonstruksi siswa gitu ya. Nah, siswa yang berusaha memahami definisi ya suatu konsep ya, memahami definisi suatu konsep, yang memahami pengertian suatu konsep misalnya ya. Kemudian siswa sendiri yang mengkonstruksi, mengkonstruksi, mencari cara ya, mencari cara bagaimana menyelesaikan suatu soal gitu ya, bagaimana memahami suatu konsep ya, bagaimana dia bisa memberikan contoh konsep gitu ya. Nah, itu siswa berusaha sendiri gitu ya, berusaha sendiri gitu ya, berusaha sendiri. Nah, eh, apa bisa siswa berusaha sendiri? Ya, jawabannya bisa ya. Tinggal guru membantu ya, memfasilitasi gitu ya. Jadi tidak dilepas gitu ya. Siswa tidak dilepas ya untuk mengkonstruksi pengetahuannya ya, tidak dilepas. Tapi di sinilah perlu bimbingan guru ya, perlu bimbingan guru, perlu masukan guru gitu ya, ya masukan. Nah di sini ya, nah gitu. Jadi kalau dilepas saja memang agak susah ya, agak susah. Ya namanya siswa ya kan, belum pengalaman gitu ya. Nah, jadi sinilah ya pentingnya guru ya. Nah, guru memberikan pengarahan ya, memberikan fasilitas ya, memberikan rambu-rambu gitu ya, memberikan petunjuk-petunjuk, nah semacam itu. Nah, tapi yang meramu itu siswa, nah gitu ya, yang meramu itu siswa. Jadi siswa yang meramu dan mendapatkan hasilnya ya, mendapatkan hasilnya. Nah, dengan cara seperti ini, maka yang aktif di sini adalah siswa ya. Maka yang aktif itu siswa. Siswa melakukan aktivitas gitu ya. Selain aktivitasnya mendengar, melihat ya, dia aktivitasnya melakukan ya. Ada doing matematik ya, doing math-nya ya, doing matematik ya, doing math-nya itu ada. Siswa melakukan aktivitas ya, mencoret-coret, yang menggambar ya, menggambar, kemudian menduga-duga gitu ya, mencoba-coba gitu ya, ya, mencoba-coba, menghitung. Nah, itu aktivitas-aktivitas siswa. Ya, ya, memang tidak langsung dapat ya. Itu pertama siswa salah gitu ya, salah dalam mengkonstruksi. Ya, itu wajar ya. Ya, salah. Tapi dicoba lagi dengan cara yang lain gitu ya, jangan jalan lain, coba lagi. Kemudian dia di antar siswa juga bisa berdiskusi ya, bertanya kepada temannya ya, nanti temannya memberikan masukan. Nah, gitu ya. Terus proses itu ya. Guru membimbing gitu ya, membimbing. Nah, akhirnya siswa memahami ya pengertian suatu konsep, memahami cara dapat menyebutkan contoh konsep, kemudian memahami dalam menyelesaikan suatu masalah dari konsep itu. Nah, gitu ya. Setelah dapat ya maka tentunya ya, disampaikan guru ya. Nah, guru nanti akan memberikan pengarahan ya, ya bahwa yang ditemukannya itu benar misalnya ya, atau yang ditemukannya itu ya apa
belum sempurna ya, sempurna ya, belum sempurna ya. Diberitahukan yang sempurna itu seperti apa oleh guru. Nah, itu terakhir ya. Jadi memantapkan ya. Jadi guru memantapkan apa yang diperoleh siswa. Tapi sebagian besar itu diperoleh oleh usaha siswa ya, usaha siswa. Nah, sesuatu yang diperoleh ya siswa berdasarkan usahanya ya, usahanya. Nah, ini akan apa berdampak ya, ya pemahamannya itu lebih mantap bagi siswa ya. Kemudian bisa tahan lama ya, bisa tahan lama pemahaman pengertian konsep yang diperolehnya. Nah, gitu ya, karena hasil usaha sendiri ya, hasil usaha sendiri. Nah, ya, eh, begitu. Nah, ini konsepnya ya, ketimbang diberikan akan beda ya, akan diberikan oke, akan beda ya, gitu. Nah, itulah ya inti dari apa aliran konstruktivisme ya, intinya seperti itu ya. Sehingga siswa lebih apa lebih paham gitu ya, lebih paham ya. Kemudian pemahamannya lebih mantap, lebih lama ya. Kemudian di situ eh, apa bisa juga timbul rasa senang bagi siswa ya. Karena ada aktivitas ya, ditimbul ada rasa senang dan itu dia bisa memotivasi begitu ya. Nah, jadi eh, apa inti konstruktivisme seperti itu ya. Jadi siswa berbuat. Nah, siswa itu melakukan sesuatu ya. Tentunya dia tidak kosong ya. Tentunya kalau dia bisa melakukan sesuatu ya, ya walaupun pertama salah melakukannya. Nah, tapi kan dia berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki dia ya. Nggak mungkin dia memulai sesuatu ya yang tanpa bekal pengetahuan sebelumnya ya. Berarti ada bekal pengalaman ya, bekal pengetahuan sebelumnya gitu ya. Nah, baru siswa melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Nah, jadi menurut aliran ini ya, siswa itu tidak kosong kepalanya ya, tidak kosong gitu ya. Kalau kepalanya kosong ya terhadap pengertian konsep ya, maka siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ya, kalau kosong. Ternyata kan siswa bisa berbuat sesuatu. Ya, kalau kita berikan pekerjaan ya, dia pasti bisa melakukan. Nah, kenapa dia bisa melakukan ya? Nah, karena dia punya pengetahuan sebelumnya ya, punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah, dengan demikian ini apa menolak ya atau apa be- ber, be- bertentangan ya, bertentangan atau ya apa berlainan ya dengan aliran lain ya. Jadi ada aliran lain yang menyatakan bahwa eh, peserta didik itu atau siswa atau anak itu kosong ya. Jadi kosong ya. Jadi tidak ada apa-apa di kepalanya gitu ya, kepalanya. Nah, ini bertentangan atau apa berbeda lah ya, berbeda dengan aliran seperti itu. Jadi untuk konstruktivisme ya memandang bahwa peserta didik itu semua peserta didik itu ya besar kecilnya memiliki pengetahuan awal ya, pengetahuan awal. Setiap siswa memiliki semua pengetahuan awal. Nah, mungkin di sini pengetahuan awalnya berbeda-beda ya, bisa jadi berbeda-beda, tapi yang jelas dia memiliki pengetahuan awal. Kemudian setiap siswa atau peserta didik ya memiliki pengalaman awal sebelumnya. Nah, gitu ya, pengalaman awal sebelumnya. Sama semua siswa. Jadi ada dia memiliki pengalaman awal. Nah, pengalaman awalnya ya bisa beda-beda ya setiap siswa gitu ya, setiap siswa. Nah, gitu. Nah, sehingga ya tugas guru adalah ya tugas guru ya memastikan ya. Makanya itulah perlunya persepsi ya di dalam pembelajaran ya pada kegiatan pendahuluan ya. Itu guru perlu mengetahui atau menanyakan ya tentang kemampuan materi prasyarat misalnya ya. Ya prasyarat. Nah, di sini ya perlunya ya prasyarat. Karena dari materi prasyarat itu ya yang dibutuhkan akan dilanjutkan ya atau sebagai modal bagi siswa ya untuk ya memperoleh pengetahuan baru ya.
untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, gitu ya, pengetahuan baru. Nah, jadi ininya pentingnya pengetahuan prasyarat. Dan ini untuk di matematik ya menjadi sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting pengetahuan prasyarat itu. Karena apa? Ya, karena matematika itu adalah pengetahuan yang berurutan, ya, yang hierarkis gitu, hierarkis. Jadi satu konsep ya berkaitan ya membangun konsep berikutnya ya konsep satu ya konsep satu membangun konsep dua membangun konsep tiga. Nah gitu dia terkait di matematik jadi ilmu yang terstruktur ya ilmu yang terstruktur. Nah oleh karena itu ya struktur ini ya kaitan ini harus apa dilalui oleh siswa ya dilalui oleh siswa. Ya, guru harus bisa memastikan ya tahapan-tahapan ini, ya tahapan ini, sehingga tidak ini ya, tidak loncat ya. Kalau tahapan loncat itulah yang jadi masalah ya di dalam matematik ya. Siswa sukar memahami materi ya, siswa tidak menyelesaikan apa tidak bisa menyelesaikan masalah ya, karena ada yang dilompatin ya, ada yang dilompatin, ada tahap-tahap yang dilompatin sama dia, sehingga di sini timbul stres segala macam ya, ya stres. Nah itu pemandangannya. Jadi dia memandang ya, sehingga di dalam eh, apa konteks ya, jadi tidak bijak ya menggunakan kata bodoh gitu ya, ya tidak bodoh ya pada siswa. Jadi siswa itu tidak bodoh ya, dia memiliki kemampuan awal ya. Nah, hanya saja ya bagaimana ya guru ya bisa memfasilitasi ya pengembangan kemampuan awal itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya itu apa sesuai dengan kemampuan awal masing-masing siswa. Nah seperti itu. Eh, jadi yang kemudian yang kedua juga yang berikutnya ya paham konstruktivisme ini ya. Nah itu yang Bapak sampaikan ya. Jadi menurut aliran ini ya, jadi anak atau peserta didik ya itu tidak menyerap maksimal ya, tidak bisa menyerap maksimal ide yang diberikan gurunya ya. Jadi melainkan mereka adalah kreator pengetahuannya ya. Nah, ya, artinya mereka kreator atau mereka melakukan aktivitas untuk memperoleh pengetahuannya. Nah, jadi kalau seorang guru ya, yang ini yang apa mengajar matematika hanya memberikan pengetahuan ya, menyuapi lah ya, kalau kita ya menyuapi anak ya, dengan langsung ya, langsung jadi ya. Jadi guru memberikan ya definisi pengertian suatu konsep. Nah, ini nak definisi suatu konsep ya. Kalian harus memahami gitu ya. Kami coba memahami gitu ya, diberikan. Jadi hanya terima barang jadi ya, terima bahan jadi ya untuk dimakan oleh siswa misalnya ya dimakan oleh siswa. Nah, ini nak ya cara menyelesaikan masalah soal ini ya langkah ini satu dua begini satu begini dua tiga dan terus nah gitu ya anak menerima saja gitu ya. Nah dengan cara ini ya mereka tidak maksimal menyerap idenya ya jadi tidak maksimal memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi dengan cara ini ya anak tidak maksimal memahami ya gitu ya pemahaman guru ya karena menerima bahan jadi ya. Jadi misalnya beda ya kita ya misalnya eh, kita ya atau guru-guru ya memberikan katakan ini ya katakan eh, apa tuh ya kue donat lah gitu ya kue donat misalnya ya. Ya, nak nih kue donat ya silakan dimakan gitu ya nanti sama dia dimakan gitu ya dia lagi makan. Nah, nah, kemudian eh, beda dengan kalau ya anak itu ya diajak sama-sama membuat kue donat ya diajak sama-sama membuat kue donat kemudian setelah itu dimakan. Nah jadi yang kedua itu lebih paham dia ya kue donat itu ya kue yang apa dibentuk ya
dibentuk dari terigu misalnya, kemudian ada gula, kemudian ada telur misalnya, ya, telur, kemudian ada apa lagi tuh ya kalau kue donat ibu-ibu ya, yang biasa buat kue donat tuh apa lagi? Mentega ya kali ya, ya, mentega pakai nggak kue Pa- donat mentega? Pakai dikit, Pak. Oh Pakai, pakai Pak. pakai dikit ya, mentega Pakai pakai dikit. berembun. Nah, kalau garam garam Pagi, pakai nggak? Pak. Garam pakai nggak? Pakai dikit Buat juga, Pak. oh pakai dikit juga ya. Nah, Dikit. ya itulah ya. Jadi kalau apa anak ya sama-sama ya menyiapkan bahan kue donat ya, kemudian diajak membuat kue donat. Nah, itu akan lebih paham ya tentang kue donat ya ketimbang tadi ya anak diberikan kue donat yang sudah diberikan oleh ibunya ya. Nah, dia nggak paham itu ya. Kue donat itu ya rupanya perlu pakai garam ya. Ya, perlu pakai garam ya. Padahal kan rasanya manis kan ya. Rasanya manis. Kok dia nggak ngerti wah, pakai garam karena garam itu supaya lebih gurih kali ya, begitu ya, supaya terasa gurih. Hmm. Be- Bisa untuk gurih garam itu Iya, atau Pak. oh Iya, untuk Pak. gurih ya. Itu Gurih dikit. ada gurih dikit ya ya. Jadi atau untuk apa untuk membuat gurih lah ya perlu garam lah gitu. Nah itu anak ini ya lebih paham kalau dia diajak gitu ya dari awal ya ketimbang dia diberikan langsung makan ya dia nggak tahu tuh ya bahwa itu ada garam ya karena yang dirasakannya manis kan ya. Rasanya manis gitu dia nggak ngerti garam. Nah ini jadi konstruktivisme gitu ya jadi anak diajak ya diajak membeli bahan ya membeli bahan kemudian anak diajak ya untuk mengadon gitu ya sampai selesai ya baru setelah itu dimakan oleh anak nah, gitu ya dimakan. Kemudian rasanya juga akan lebih beda ya kenikmatannya akan beda ya kalau anak memakan dari usahanya ya ketimbang anak memakan dari kue yang diberikan oleh ibunya gitu ya. Ya sama-sama enak ya, tapi lebih enak ya kalau dia melakukannya ya. Nah, di sini apa bisa memantapkan konsep ya. Anak lebih paham konsep ya, karena dia kemudian bisa memotivasi ya, memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut ya tentang konsep matematika gitu ya. Karena dia sudah merasakan ya bagaimana ya enaknya ya berduaan sama ibunya ya mengadon gitu ya. Dia ada merasa kenikmatan ya karena proses itu ya proses itu ya itu itu idenya konstruktifis seperti itu ya. Nah ini yang diterapkan di pembelajaran matematika ya. Jadi ini dampaknya kepada matematika sekolah itu ya dalam pembelajaran matematika perlu keterlibatan siswa. Gitu ya perlu keterlibatan siswa lebih banyak gitu ya keterlibatan siswa lebih banyak. Jadi mengaktifkan siswa untuk terlibat ya terlibat di dalam memahami ya konsep-konsep matematika begitu ya. Baik. Eh, nah itu yang Bapak sebutkan tadi ya. Jadi prinsip dasarnya ya anak mengkonstruksi sendiri ya. Anak mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang mereka pelajari ya mereka pelajari. Jadi dia berusaha sendiri ya. Nah, misalkan tentang ya bilangan ya, bagaimana anak memahami bilangan ya, bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat ya, anak bisa membedakan ya, memahami bilangan-bilangan itu ya. Ah, ah, Guru hanya memberikan itu ya, memfasilitasi ya, memberikan apa benda-benda konkret misalnya ya, ya mengarahkan pakai grafik atau gambar dan sebagainya. Tetapi situ anak. Hmm. Jadi mereka mengkonstruksi sendiri. Ya, sehingga dapat oh ngerti oh ini bilangan rupanya ya. Nah, ya dari buah-buahan itu ya melalui buah-buahan ini oh ini representasi ya bisa bilangan ya pengertian bilangan nah, gitu. Ya, ya kata oh itu ya. Kata oh itu yang yang perlu dimunculkan ya pada siswa. Oh begini gitu ya. Nah, itu memunculkan kata oh itu ya, itu menunjukkan ya bahwa siswa itu akhirnya tahu gitu ya
Oh gitu ya. Ah, Nah, nah, cara mengkonstruksinya itu tentunya tiap materi beda-beda ya. Tingkat kesulitannya akan beda-beda ya. Bagaimana anak mengkonstruksi ya pengetahuan tentang bilangan ya, itu yang menjadi hal dasar ya. Itu beda kalau dia mengkonstruksi ya tentang turunan ya, turunan fungsi misalnya ya, mengkonstruksi tentang matriks begitu ya. Nah, itu akan berbeda-beda. Tapi yang jelas ya, mereka perlu mengkonstruksi sendiri ya, perlu mengkonstruksi sendiri. Nah, bagaimana anak itu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya yang dipelajari? Nah, berbekal dengan pengetahuan awal, ya, berbekal dengan pengetahuan awal atau materi prasyarat ya yang dimiliki oleh siswa. Jadi, pengetahuan awal itu harus diketahui oleh guru ya, harus diketahui guru dan harus dimantapkan pengetahuan awalnya itu ya. Nah, itu karena bekal bagi mereka ya, bekal bagi mereka untuk memahami materi yang akan dipelajari. Nah, jadi bekal itu ya, uh, apa itu bukan bekal atau alat ya untuk membangun pemahaman ya dari. Nah, kemudian ya pengkonstruksian ini juga tadi ya dilakukan siswa harus aktif ya. Ini syaratnya ya, dia dilakukan secara aktif. Aktif ya, aktif mencari bahan ya, aktif mengolah bahan itu ya, mengolah bahan ya, aktif mengolah bahan sehingga sampai kepada menemukan bahan yang sudah jadi ya. Nah, itu aktif. Jadi siswa melakukan aktivitas. Nah, guru hanya membimbing ya, sekali lagi ya guru membimbing ya. Jadi aktivitas ya tetap bertumpu pada siswa ya, pada siswa. Nah, selain aktif ya, selain aktif jadi makin aktif ya, makin aktif siswa melakukan aktivitas ya pemahaman materi ya, maka makin terbuka ya, makin terbuka, makin lebih mudah ya dia memahami materi barunya ya, memahami materi barunya. Nah, jadi untuk anak yang belum aktif ya, nah guru harus mengaktifkan ya, harus mengaktifkan ya, mendorong ya supaya anak aktif ya. Misalnya ya, kenapa didekati ya, didekati kok kamu lemes ya atau kurang semangat kenapa gitu ya. Nah, itu ya itu guru ya memberikan bimbingan seperti itu. Nah, supaya dia bisa terlibat ya. Mungkin ada masalah misalnya ya, ada masalah. Nah, itu perlu diinikan. Nah, kemudian selain aktif ya, perlu berpikir reflektif peserta didik itu. Jadi aktif dan reflektif. Reflektif itu apa maksudnya ya? Reflektif maksudnya meninjau kembali ya. Jadi aktivitas yang dilakukan siswa ya pada tahap tertentu ya dia perlu merenung kembali gitu ya. Perlu merenung kembali, melihat kembali ya. Apakah yang dilakukannya itu ya sudah ya, sudah apa benar gitu ya atau sudah mendukung ya sesuatu yang ingin dia capai atau belum gitu ya. Sudah mendukung atau belum. Nah, itu dia perlu refleksi ya, perlu refleksi ya. Nah, kalau ada hal-hal yang masih kurang ya, itu tentunya diperbaiki ya, diperbaiki diperbaiki. Kemudian kalau ada sesuatu yang berlebihan ya, dia akan mengurangi gitu ya, mengurangi supaya lebih fokus misalnya ya. Nah, itu kegiatan refleksi. Jadi tidak hanya cukup aktif ya. Jadi kalau aktif yang tidak terkendali ya, ini menjadi tidak efisien ya, menjadi tidak efisien. Jadi aktif itu perlu terkendali, perlu dikontrol ya, dikontrol melalui kegiatan reflektif. Jadi siswa berpikir reflektif, ya, siswa berpikir reflektif, meninjau kembali ya apa yang sudah dilakukannya, gitu. Oke ya ini eh, ini ya ilustrasi skema korektif, prinsip umum, kayaknya udah ya. Oke ini mungkin penambah pe- penambahan ya kayaknya udah Bapak sampaikan ya. Udah hanya sekedar mengulang penambahan memantapkan lah ya, memantapkan tentang eh, apa gimana
apa pemahaman ya, pemahaman membangun ya, pemahaman matematika ya, pemahaman matematika. Ya, oke. Jadi eh, jadi seperti ini contohnya ini ya, perkalian ya, tiga kali 3 kali 5 2 ya, ini anak mengkonstruksi ya, berdasarkan pengetahuan awalnya tentang penjumlahan ya. Ya, kemudian bisa juga dikonstruksi dengan apa benda-benda ya, benda-benda misalnya ada ada 3 kelompok apa ada benda ya, ada kelompok benda sebanyak 3 buah ya, 3 buah ya. Kemudian ada apa dalam kelompok 3 buah, kemudian itu sebanyak 52 kali misalnya ya. Jadi dikonstruksi melalui gambar ya, melalui tabel ya. Silakan pengkonstruksiannya sehingga nanti hasilnya ya dia akan memperoleh ya 3 kali 52 itu berapa gitu ya. Nah, berapa ya gitu. Jadi pengkonstruksian tiap siswa itu bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Tapi hasilnya nanti sama ya, tetap hasilnya tetap sama ya, berbeda-beda begitu. Nah, jadi menurut aliran konstruktivisme ini ya, eh, tidak hanya satu cara ya, tidak hanya satu cara ya untuk memperoleh suatu hasil ya, suatu hasil. Eh, Bisa cara beda-beda ya, cara beda-beda. Ya, karena setiap siswa juga memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda ya, karena setiap siswa juga memiliki pengetahuan awal berbeda. Jadi pengetahuan awal berbeda itu sesuatu yang harus dikembangkan ya, jangan disalahkan ya, jangan di apa salahkan dimatikan ya. Nah, setiap siswa yang berbeda itu dikembangkan. Nah, gimana cara mengembangkan ya? Itu dengan cara sendiri-sendiri ya, dengan caranya sendiri-sendiri itu dibenarkan. Jadi setiap siswa menggunakan cara tersendiri itu dibenarkan ya, dibenarkan ya, kemudian nanti toh hasilnya akan sama gitu ya. Misalnya siswa yang senang gambar ya, nah dia mengkonstruksi ya, memperoleh hasil 3 kali 5 2 itu melalui gambar dia ya, dari gambar-gambar ya, hasilnya dapat ya. Nah, ada siswa yang suka tabel misalnya ya, yang senang tabel ya, silakan ya, dia mengkonstruksi melalui tabel ya, dibuat tabel ya, tabel-tabel ya, Nah, begitu ya. Nah, atau ada siswa yang senang dengan benda-benda nyata ya, udah silakan ya, dia menggunakan benda-benda nyata dalam mengkonstruksi perkalian ini. Nah, gitu ya. Nah, itu cara-cara berbeda, tapi nanti hasilnya tetap sama ya, 3 kali 2 itu hasil seperti apa. Nah, itu beberapa gambaran ya, gambaran untuk eh, apa menyelesaikan suatu masalah atau memahami suatu konsep ya dengan cara yang berbeda-beda ya, cara yang berbeda-beda. Oke ya. Nah, ini ya beberapa apa contoh aja ya, itu cara yang berbeda. Nah, eh, nah, jadi ini pemahaman ya. Jadi memahami suatu materi ya, konsep itu ya, itu sebenarnya eh, ya menunjukkan ya, menunjukkan ya ukuran kualitas dan kuantitas ya. Kualitas kualitas itu maksudnya esensi ya, esensi dari suatu konsep ya, dari suatu ide ya. Kemudian kuantitas itu ya kekuatan ya, kekuatan pemahamannya yaitu berbeda-beda ya, kekuatan pemahamannya. Eh, Jadi pemahaman itu tergantung pada ide yang sesuai yang telah dimiliki. Nah itu ya. Jadi pemahaman anak terhadap materi baru ya itu akan sangat tergantung ya dari ide yang sesuai yang dimiliki oleh anak ya, anak. Nah, puncak dari pemahaman suatu konsep ya itu tentunya berisi hubungan yang sangat banyak yang terhubung dengan ya. Jadi dia memaham ya, puncak dari pemahaman ya, maka dia memiliki ya atau memuat ya hubungan-hubungan dari berbagai hal ya, berbagai variabel ya, sehingga dia bisa memahami suatu konsep ya. Jadi makin banyak hubungan ya, makin banyak pengalaman ya, banyak pengalaman ya, makin banyak ya alasan-alasan yang dikemukakan ya, itu akan menghasilkan suatu pemahaman yang maksimal ya.
ya, yang maksimal gitu. Nah, inilah ya gimana apa cara ya memahami eh, materi matematika sekolah ya, matematika sekolah berdasarkan aliran ya atau teori konstruktivisme ya, konstruktivisme. Jadi intinya adalah bahwa peserta didik ya, setiap peserta didik itu memiliki bekal atau kemampuan awal ya. Nah, kemudian bagaimana kemampuan awal tiap-tiap siswa itu dikembangkan oleh guru ya, atau kemampuan awal itu ya dikembangkan ya, dikonstruksi sebagai bekal siswa ya untuk mengkonstruksi ya pengetahuan barunya ya, barunya eh, melalui aktivitas keaktifan siswa dan melalui kegiatan reflektif ya, kegiatan reflektif siswa. Nah, sehingga dia memperoleh pemahaman maksimal ya dari materi yang dipelajari. Kemudian guru ya berperan hanya membimbing, memfasilitasi supaya bisa terjadinya proses pemahaman oleh siswa ya. Bagaimana terjadinya proses pemahaman oleh siswa. Nah, itu apa eh, seperti itu ya, dan aliran ini ya nampaknya digunakan oleh pembelajaran yang sekarang ya. Pembelajaran sekarang, tren sekarang itu ada pembelajaran yang melibatkan siswa lebih banyak ya, melibatkan siswa lebih banyak, lebih aktif gitu ya. Nah, lebih aktif. Mm-mm. Jadi itu ya. Nah, jadi bagi Anda misalnya yang eh, apa materi-materi tentang pemahaman matematika yang dia malah dia jadi PPG segala macam ya, itu berorientasi pada keterlibatan siswa yang lebih banyak begitu ya, lebih banyak. Baik, jadi itu tambahan ya penjelasan ya materi tentang pemahaman materi matematika sekolah ya, yang diberikan ya. Nah, ini satu-satu teori ya, untuk bagaimana siswa lebih memahami ya materi matematika ya, matematika. Oke, bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Baik, Pak. Bisa. oke. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah ya, tinggal nanti diterapkan aja ya, ya dalam Ya, Pak. apa penelitian atau dalam PIPM nanti ya, dalam PIPM. Iya, Pak. Ya, oke baik. Kita masih ada waktu 30 menit ya kali ya, Rodi ya. Waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10, Pak. Oh, 10 10 menit menit, lagi. Pak. Oh, 10 menit lagi. Saya pikir 30 menit ya. Oke. Baik, yang waktu 10 menit ini ya, Bapak ingin mengetahui ya progres ya, progres tugas eh, tentang konten materi matematika sekolah ya, matematika sekolah yang Bapak sampaikan. Eh, jadi Bapak ingin ya tentunya harapan Bapak ya progres makin tiap minggu akan bertambah terus ya, lebih lengkap, lebih banyak gitu ya, lebih banyak, lebih lengkap, lebih banyak ya, eh, seperti itu ya ininya diharapkan progresnya ya. Jadi nanti ya penilaian Bapak itu di tugas ini ya, itu ada dua aspek aja ya, dua aspek. Aspek pertama aspek kualitas ya, kualitas. Kualitas di sini adalah konsep ya. Konsep yang diberikan itu tidak salah ya, tidak salah. Jadi konsep yang diberikan itu benar ya. Misalnya menjelaskan definisi ya, itu definisinya menjelaskan secara benar ya, secara lengkap definisinya gitu ya. Kalau ada syarat-syarat disebutkan ya, ada simbol disebutkan ya, pokoknya definisinya benar ya, tidak salah, tidak kurang ya, lengkap. Nah, itu dari aspek apa kualitas ya, kualitas. Nah, yang kedua penilaiannya dari aspek kuantitas. Kuantitas itu aspek lengkapnya, banyaknya ya, ya. Makin banyak, makin lengkap ya. Nah, itu tentunya makin baik ya, makin baik ya. Itu dua hal itu agar diperhatikan ya, agar menjadikan acuan ya dalam penyusunan tugas ini ya.
Jadi kualitas ya, kebenaran konsep ya, kebenaran materi matematika sekolah yang Anda tulis ya, kemudian aspek kelengkapan ya. Jadi lebih lengkap. Lebih lengkap tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau suatu topik ya, topik bilangan ya, bilangan selengkap-lengkapnya ya, selengkap-lengkapnya ya tentang bilangan masuk ya, selengkap-lengkapnya ya. Uh, Termasuk juga apa kelengkapannya itu sampai perguruan tinggi kan yang Bapak minta ya, sampai perguruan tinggi ya. Jadi bukan hanya matematika sekolah ya, di SD, SMP, SMA ya, tapi Bapak tambah kepingin di perguruan tinggi ya, melengkapinya ya. Nah, kenapa alasannya? Alasannya pertama, supaya Anda sebagai calon dosen ya, calon dosen atau calon guru ya, yang profesional ya, mengetahui secara lengkap, gitu ya, secara lengkap materi yang diajarkan, ya, diajarkan. Jadi Anda mempunyai wawasan yang lebih luas ya daripada sekedar siswanya gitu ya. Jadi jangan sama ya, jangan sama. Jadi wawasan Anda sebagai guru yang profesional ya, atau calon dosen ya, itu harus lebih di atas dari siswa yang diajarkan, gitu ya ini ya. Uh-uh. Yang kedua ya, juga membekali Anda ya, mempersiapkan Anda kalau-kalau ya, ya mudah-mudahan nanti di antara Anda ini ada yang jadi dosen ya, jadi dosen ya, jadi dosen eh, supaya itu menjadi bekal ya dalam mengajar ke perguruan tinggi ya, ke gitu. Nah ini sebenarnya ya, jadi alasan yang Bapak sampaikan. Jadi itulah jadi supaya lengkap ya, kadung ya sekaligus ya, sekaligus di Anda membekali diri ya, membekali diri seperti itu. Oke, baik. Ini ada secara singkat aja ya, secara singkat. Silakan satu-satu menyampaikan progresnya ya. Misalnya sudah sampai berapa halaman ya, nah, ya berapa halaman. Kemudian apa eh, kira-kira ya, kira-kira udah berapa persen ya, berapa persen konsep yang harusnya Anda buat ya, yang Anda buat, tapi sekarang Anda buat baru 80% ya, kira-kira 20% lagi misalnya ya, diperkirakan ya, dari skop ya, dari skop yang menjadi tugas Anda ya. Nah, itu disampaikan coba. Nah, kemudian bisa juga ya kalau misalnya ada kendala ya, kendalanya seperti apa ya, nanti bisa diberikan masukan lah gitu ya. Oke, mungkin dari ini dari Siska kali ya, sebelah kiri ya, Siska Nurul Hikmah ya. Silakan Ya, Siska Pak. sampaikan. Ya, silakan tugas Anda sampai sejauh mana secara singkat ya yang Bapak Ya, sampaikan Pak. ya. Saya kemarin dapat tugas itu matriks dan Materi. vektor. Oh, materi vektor ya, oke. Matriks dan vektor. Untuk sekarang posisi jumlah halamannya udah mencapai 33. Tapi Hmm, untuk vektor itu saya masih kesulitan apa namanya referensinya. referensinya. Ya, Pak, referensinya. Hmm. Kalau untuk yang buku untuk materi anak SMA sih lengkap, Pak, karena kemarin saya Hmm. pinjam di SMA dekat rumah ini, jadi saya pinjam buku mereka. Oh gitu. Untuk yang tingkat tingginya yang Perguruan tinggi universitas ya. itu Ah, yang belum ada. Mungkin ah. nanti kami kan mau datang ke Unip mau Nah, cari-cari dulu. betul ya. Jadi Anda datang ke Unip nanti minggu depan ya. Iya, Pak. Nah, Anda mampir ya ke universitas ya. Iya, Pak. Mungkin Perpustakaan ke ya, perpustakaan. Ya, perpustakaan ya, di sana. ya sana betul ya itu ada ya. Silakan ya dilengkapi ya gitu ya. Tiga, Nah, udah terus tiga yang puluh halaman, matrik ya tiga matrik puluh ya, tiga Pak. tiga Nah, puluh tiga matrik ya. itu tinggal apa latihan soalnya lagi, Pak, pembahasannya. Oh, Terus latihan soal. materinya juga mungkin ada materi nanti yang belum lengkap Hmm, dilengkapi lagi. Tapi kalau untuk matrik hmm. secara garis besarnya udah tercover semua. Udah Cuman tercover mungkin semuanya ya. nanti ya Sampai udah ya mungkin sampai SMA nanti ya cari-cari sambil di ya perguruan tinggi ya. ditambah-tambah lagi. Oke ya itu satu cara ya Iya, pas Pak. saat ke unit ya. Nah cara lain ya, coba Anda berusaha juga cari di Ya, ebook Pak. ya, di ebook ya, di online ya, dicari di Iya, Pak. online ya, melalui ebook ya. Nah itu ya, silakan dilakukan Iya, cara itu ya. Baik Sika ya, nah, tetap lakukan. Oke. iya, Pak.
Berikutnya Lina Simbolon, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Hmm, Jadi hmm, saya dapat materi naik hmm, pola bilangan barisan dan deret, Pak. hmm, Jadi hmm. Udah berapa sudah halaman? ada Udah berapa halaman? bentar, Pak, saya Hmm, cek dulu. iya. 68 halaman, Pak. Wah, 68. Nah, Siska jangan Ya, kalah dengan ya. Udah 68 dia. Iya, iya, iya. karena Nah, terus karena ini udah Pak, kemarin itu ah, saya seperti penjelasan Bapak yang beberapa minggu yang lalu kan, hmm, misalnya ada kalau di pola barisan itu seperti ada hmm, jumlah jumlah hmm. apa sih, jumlah kayak Ya, deret-deret gitu Pak. Nah, atau ya, misalnya ya, pola ya. bilangan ganjil itu kan ada Hmm, rumusnya, nah harus dibuktikan. Nah itu ya, sudah saya ditunjukkan. masukkan Pak, ya sudah saya Udah masukkan. masukkan. Oke. Ya, tapi saya masukkan dengan cara saya sendiri, Pak. Tidak, eh, cuman saya tetap mengikuti langkah. Misalnya dengan induksi matematika, misalnya Hmm, buktikan hmm, n sama dengan satu, n sama dengan k, n hmm, sama dengan k hmm, tambah satu. Tetapi hmm, hmm, cara pembuktiannya itu eh, hmm. saya sendiri, saya buat sendiri seperti itu, Pak, dengan Oh bahasa ya, saya bagus yang ya. saya mengerti Bagus. ya. Ya, oke, bagus ya. Emang Heeh. ini diutamakan kreativitas ya. Nah, jadi ada unsur kreativitas ya itu dikembangkan ya. Jadi selama ada cara Anda sendiri ya, cara Anda sendiri ya. Jangan Iya, apa Pak. copy paste ya, jangan copy paste ya. Oke. Terus Kemudian untuk yang ini, yang pola bilangan itu hmm, kemarin saya ada dapat satu Pak tentang golden ratio. Itu masuk ke pola bilangan ya Pak, golden ratio tuh Pak. golden ratio iya masuk ke pola bilangan Oh, itu kemarin ya. sudah saya Nah, masukkan, tetapi saya hmm, sedikit hmm, masukkannya Pak karena nah. eh, kalau mau dimasukkan semua nanti jadinya kesannya saya kayak copy paste punya orang Pak. Karena kan kalau golden Eh, ratio ini kan kita cuma ngambil-ngambil aja, Pak. Misalnya contohnya tentang apa? kalau definisinya ya, Hitungan. kalau Iya, definisinya ngambil ya, itu ngambil ya. iya, Pak. Definisinya ngambil ya itu ya, kalau ngambil nggak apa-apa ya. Tuliskan sumbernya yang penting ya sumbernya. Iya, iya, Pak. Nah, kemudian kalau contohnya, nah itu contohnya buat sendiri ya. Iya, Contohnya Pak. Karena buat sendiri ya gitu ya. iya, Pak. Oke Baik, ya, Pak. dilengkapi ya, Itu. Bu Oh iya, Lina ya. Pak. Ya, Iya, silakan ya, Pak. dilengkapi ya. Baik ya. Terima kasih, Kemudian Pak. Lina Purnamayanti, silakan. Eh, iya, Pak. Kalau Hmm, saya kemarin tuh Pak materi saya persamaan dan pertidaksamaan, Pak. hmm. Ya, Udah berapa untuk halaman? baru di 31 Tiga. halaman, Pak. Oh, 31. Ya. Hampir Mm. sama dengan Siska ya. Ya, ya. Iya, Pak. Cuman nanti Terus, kan kalau untuk tingkat perguruan tingginya makanya nanti kan pas nah, minggu depan ke aja, Pak, karena ke kan belum. Bengkulu ya. Ya, Iya, ya. mm. Ya, oke ya. Di perpustakaan Unip ya. Iya, Pak. Ya, banyak itu buku-bukunya ya. Oke. Ya, silakan Iya. dilengkapi ya. Dina Iya, Pronti Pak, ya. ya. Iya, Baik. Pak. Kemudian Ulpa, gimana Ulpa? Ya, Pak. Ulpa untuk yang materi bangun datar dan bangun ruang. Hmm, Ini kemarin udah ditambah-tambah yang saran Bapak harus ada gambarnya untuk hmm, contoh soal. Terus Ulpa hmm. udah buat apa contoh-contoh soal kemarin kan baru sedikit. Sekarang Ya, ya. udah dibuat tapi belum diketik, baru masih dioret-oret Oh, karena buat harta-harta soal ya. Oke. sendiri. Ya, Iya, nggak apa-apa. jadi Tinggal yang diketik baru kan. iya tinggal Hmm, diketikkan karena kan hmm. buat soal sendiri jadi Ya, nyoret-nyoret. ya harusnya Heeh. gitu ya, buat ya. Ya, terus Hmm. ditambah yang kata Bapak kemarin ruang dimensi 3 sama Ya, ada dimensi lingkaran. 3. Hmm. Heeh. Ya, jadi, terus tambah sama pembuktiannya, Pak. Sementara Ya, sudah ya. segitu. Heeh, Lah, jadi heeh. sekarang udah sekitar berapa ya? Kita berapa halaman? 42 halaman yang udah terketik, tapi contoh-contoh soal kan tinggal Berapa? dibuktikan. Berapa tadi? Berapa halaman? Empat Empat puluh puluh. dua. Oh, Ya, 42. Oke, ya. masih Contoh di soalnya atas belum Lina ya, di inikan. atas Lina Usiska ya. Ya, ya. Iya, Silakan, ya, silakan dilengkapi lagi ya. iya Pak. Oke, baik. Makasih Pak. Baik, Kak, nama sekarang Rodi, Pak Rodi. Cek. Hmm. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, Sampai di mana? ya. Kalau saya materinya ini ada tiga sebenarnya, Pak. Fungsi, Hmm.
Si ya. fungsi inverse sama fungsi komposisi Hmm. ya. Cukup banyak juga sih. Ya, ya, tapi Jadi berkaitan, materi itu berkaitan ya, ya. 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 Nah, jadi saya tuh sekarang udah mau Hmm. 40 halaman lah. Jadi dalam Oh, seminggu 40 ini halaman. mau Oke, 40 gitu. Karena di 40. fungsi Hmm. ini kan lebih banyak menampilkan Jenis-jenis gambar fungsi gitu. ya. Iya, Pak, Ya, gambar, gambar ya. grafik, Hmm. tabel itu kan mau dilengkapi Ya, gitu kan. Jadi ya, seminggu ya, ini ya, ya. fokus sebagai Nah, gambar-gambar itu karena kan mau asli gitu. ya harus asli ya, gambar sendiri ya, Iya, iya. supaya bisa diedit ya. Nah Oke. itu. Hmm. Eh, jadi Hmm. kalau saya itu kalau cuman fungsi mungkin sudah 80% itu. Tapi karena ada fungsi 80%. inverse, Oke. karena Hmm. komposisi Hmm. itu kan Hmm. masih ini ya belum terlalu. Jadi masih enam puluh Hmm. persen lah kalau dengan tiga-tiga itu. Ya, nah, Eh, jangan lupa yang jenis-jenis fungsi ya, itu Anda lihat di perguruan tinggi juga ya. Mungkin ada yang oh, belum ada di SMA misalnya ya. Kalau oh di SMA ya. mungkin terbatas ya jenis-jenis fungsi ya. Nah, Oh jadi Anda jadi lengkapi dengan materi perguruan tinggi, jenis fungsi yang lain mungkin belum ada di SMP atau oh SMA ya. gitu. Nah, itu dilengkapi ya. Berarti ya. Untuk jenis fungsi ya di perguruan tinggi itu makin apa lebih luas ya jenis-jenis fungsinya Iya, ya. iya, iya. Ya, Itu itu memang udah ada sih. Ininya udah sudah ada ya. Ya, oke. referensi udah tinggal menerjemahkan lagi. Oh, tiga Buku nanti ya. makan lagi. Itu dari mana? Dari apa jurnal atau ebook? Buku Pak, kan buku kuliah itu fungsi itu ada di matematika diskret gitu. Nah di Iya, situ ya. Oh, lengkap. dari buku kuliah. Oh, Pak Ya, Rodi masih punya buku kuliahnya. apa cari di internet Oh, bukunya cari karya di ini internet. Richard Hmm. Josan Bob itu kan Oh, Richard Johnson komplit ya, lah, ya. cukup komplit lah. Kalau Ya, bahasa ya, ya, Inggrisnya ya. Ya, 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 bahasa nggak apa-apa. bahasa ini Ya, kan ya, lebih ya, ya. itu. Anda mempersiapkan diri ya belajar lah ya bahasa Inggris ya. Jadi Ya, dibiasakan ya, mulai ya, dibiasakan dengan berhubungan ya. dengan bahasa Inggris ya. Karena mau Mm-mm. tidak mau ya untuk pengembangan ilmu ke depan ya, itu tidak bisa dihindari ya. Jadi Ya. kalau Anda ingin mengembangkan pengetahuan Anda, profesi Anda ya, mau tidak mau ya, ya makhluk itu ya harus Anda hadapi ya. Nah, ini sebagai Ya. ya langkah awal katakanlah ya, langkah Iya, awal ya. Oke ya, jangan putus oke asa Pak. ya terus dikembangkan ya. Oke, oke. Oke, baik Rodi Insya ya. Allah. Ya. Tetap berusaha kerja Ya, keras. harus berusaha ya, tetap kerja keras ya. Kerja Oke, keras. siap. Oke ya, baik baik. Berikutnya Sola, Gracia. Iya, Udah Pak, dua untuk ratus progres. udah 200 halaman. Belum, Pak. Saya Eh, saya eh, progresnya minggu ini ke eh. pembuktian operasi, Pak. Oh, pembuktian operasi ya. Dari Ya, ke perguruan pem tinggi itu ya, perguruan tinggi berarti ya. Materi Iya, Pak. teori bilangan ya, teori bilangan tuh ya. Mm-mm. Iya. Oke, Tapi ya. juga belum saya ketikkan, Pak. Jadi baru masih apa? Masih coret-coret Lihat di kertas. referensi, iya coret-coret. Jadi Oh, nambah coret ya, halamannya oke. belum terlalu banyak. Oh, bantuan banyak. Oke. Iya, Mm-mm. Pak. Mm, mm-mm. Oke, dilengkapi Kemarin ya. sudah nambahkan yang iya, Pak. Yang bilangan Iya. imajiner sudah Kemarin udah berapa halaman lumayan. kemarin itu? 60-an ya, kalau nggak salah ya. Kemarin 36. Sekarang Oh, bukan nambahnya bukan 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 63. 36. Pikiran Bapak soal paling iya. banyak katanya. Itu minggu lalu, 63. Pak, 36. Sekarang Oh, 36 kalau sekarang sekarang ya, sekarang 50-an 40-an ya. apa belum sampai 60-an ya. 50. Oh, 40-an. Iya. Ya nggak apa-apa Ya ya. nanti saya salin. Eh, Belum saya Iya, salin ya. ke ini, Oh, Pak. nggak ya, salin ya. Ya, silakan ya. Dilengkapi ya. Nah, soalnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk memberikan waktu pada Anda yang agak luas ya. Jadi Bapak berikan waktu sampai akhir April ya. April. Nah, setelah itu baru apa UTS Desember. dari Bapak ya. Dari UTS dari Bapak ya. Mm-mm. Karena apa Bapak mau umroh sampai akhir Maret ya. Jadi akhir Maret gitu. Seperti itu. Oke, siap Pak. Ya, baik. Eh, Nampaknya ini pertemuan terakhir ya dari Bapak ya. Kemudian nanti minggu depan ya, Anda saat ke Bengkulu ya, kuliah tatap muka ya, itu nanti akan Iya, dilanjutkan oleh Pak Agus ya, Ya, dilanjutkan iya Pak Pak. Pak. Agus ya, sampai UAS ya materinya. Iya. Oke, ya mudah-mudahan yang apa Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian ya, dalam memberikan kompetensi ya, kompetensi tentang matematika sekolah. Ya, sebelum kita akhiri, silakan
diambil dokumennya, Pak Rodi, Oke, ya. siap. Ini kita siap-siap ya. Ya, jadi Siap-siap. gaya bebas dulu, gaya ini dulu, serius dulu, tapi senyum ya. Ya, senyum ya. Oke, Hmm, siap. hmm, 1, ya. 2, Hmm, 3. hmm, hmm. Oke, gunakan dulu. Bebas. Ya, Sekarang bebas. ya. Bebas ya, silakan. Gaya masing-masing. Gaya masing-masing. Hmm, hmm. Oke, terus Nah, 1, ya, 2, oke. 3. Hmm. Oke, sudah. Udah. Dah. Oke, baik ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Tuhan Maha Esa ya atas selesainya ya materi yang Bapak sampaikan ya. Tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya ya, membekali kompetensi kalian di matematika sekolah ya. Kemudian supaya nanti bisa menjadi guru atau dosen yang profesional ya. Dan Bapak, mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam penyampaian Amin. ini ya. Pak, Baik, sama-sama Pak. Bapak ya, kita akhiri ya dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, Pak. oke, Pak. Makasih banyak sama-sama ya. Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama Makasih, ya. Pak. Baik, ya, sama-sama. Sehat selalu, Pak. Amin ya, semuanya kita sehat ya. Amin. Ya. Dan Amin. semuanya bisa lulus sama-sama. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Nah, Amin. udah Udah out. keluar. Belum Matikan selesai dulu. ngomong sudah keluar. Udah keluar.